Nah, waktu saya terjun, itu saya dari beruntung tembakan dari bawah. Belum sampai Dengan darat? belum. Diberuntung tembakan dari bawah dengan peluru api. Begitu sampai situ, merebut Ailiu. Pak Lut malam-malam datang bantu Kompi B yang terkepung itu. Kalian jangan tiarap aja, rebut ketinggian. Berebet tembakan itu sampai pretelin. Saya ditendang Pak Lut masuk ke jurang semalam suntuk. Jadi pagi-pagi saya merapat ke posko situ. Ternyata di posko itu jenazah kawan-kawan itu ditumpuk di situ, yang gugur itu. Ada berapa korban saat itu Pak, hari itu? Kurang lebih ada 20 orang lah. Maaf Pak, saya potong dikit. Pak Luhut itu berarti kan saya dengar dia nggak berani terjun dan dikatakan dia terkencing-kencing. Iya. Luhut ini dibilang jenderal yang dulunya penakut lah gitu. Iya. Komandan Kompi A itu Letnan 1 Luhut Binsar Panjaitan. Komandan Kompi B Kapten Atang Sanjaya. Atang Sanjaya. Nah, itu naik Hercules berarti? Hercules. Oke. Jadi kita berapa pesawat itu berangkat termasuk batalion 501. Dari berapa jam itu perjalanan di Hercules Pak? Kurang lebih 5 jam. 5 jam. Makanya ada yang ngomong, Luhut tuh kan nggak berani terjun ke kenceng-kenceng. Assalamualaikum, brother. Hari ini Jelajah Malam mendapat kehormatan didatangi oleh salah seorang saksi sejarah. Beliau adalah orang yang dulu terlibat langsung dalam operasi penyerbuan Dili Timur Timur tahun 1975. Dan beliau juga pernah merasakan satu pasukan bersama Pak Prabowo dan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dan dia tahu persis gimana sepak terjang mereka di lapangan. Dan banyak sekali hal-hal yang mungkin kalian nggak pernah tahu. Bahkan hal-hal yang mungkin dulu hanya berupa rumor, hari ini dijawab tuntas oleh orang yang paling berkompeten untuk menjawab. Karena beliau adalah salah seorang pas-pampres dari 5 wapres dari masa ke masa. Di mana banyak sekali kejadian-kejadian yang simpang siur, ini akan dijawab tegas dan lugas oleh Bapak yang akan saya perkenalkan namanya saat ini juga, Bapak Hermantoyo. Apa kabar? Baik-baik. Komando. Sehat Pak Hermantoyo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Pak Hermantoyo, sekarang Bapak mohon maaf udah di usia berapa sekarang Pak? Sekarang saya 78 tahun. 78 tahun? Iya. Tapi masih segar. Alhamdulillah. Karena semangat komando masih kita pegang. Luar biasa. Wah, Pak Hermantoyo, ini kalau saya baca profil Bapak kan, Bapak mulai dari penerjunan di Dili tahun 75 Bapak ikut ya Pak? Iya betul. Itu Bapak bahkan sempat mengawal mulai dari Wapres Adam Malik, Sudarmono, Tri Sutrisno, sampai Habibie. Bahkan wah ini banyak sekali kisah-kisah sejarah yang menyangkut orang-orang itu dan mungkin Bapak tahu persis karena Bapak adalah saat itu bukan pas pampres ya, apa namanya? Paswalpres. Paswalpres. Nah mungkin nanti akan saya tanyakan di saat kita sudah mulai di alur cerita. Sebelumnya saya pengen tahu cerita Bapak
Dari awal gimana ceritanya sih Bapak bisa tiba-tiba masuk ke tentara? Jadi tahun 1966 66. itu ada pendaftaran tentara. Saya tahunya tentara. Saya daftarlah Bintara Caba Umum. Nah, setelah saya mendaftar ternyata ada angket dari Ajen 8 Barwijaya yang isinya lamaran saudara masuk Bintara tidak diterima, saudara masuk Tamtama RPKAD. Wah, lebih bangga lagi saya RPKAD kan. Saya hanya membayangkannya kebetulan di kampung saya di Tuban tuh ada RPKAD, gagah kalau pulang tuh. Nah, setelah itu berangkatlah dari Surabaya ke Bandung beberapa gerbong untuk masuk RPKAD. Nah, setelah tes di Bandung, saya nggak bisa renang. Akhirnya saya diterima di Siliwangi, pendidikan di Siliwangi. Pendidikannya di Ubdam 6 Siliwangi, Jalan Tegalga. Nah, setelah pendidikan dasar kita langsung kejuruan ngambil telegrafis. Dididiklah saya di Ungaran, Semarang selama 3 bulan. Setelah 3 bulan pendidikan, penempatanlah di kesatuan-kesatuan. Saya masuk ke Brigif 12 Raider Guntur, basisnya di Cianjur. Raider ya? Ya, Raider Cianjur. Setelah di Cianjur, ternyata pelantikan tahun 67. Prada. 67 Prada, saya datang dilantik, dikirim ke Siliwangi, Kodam 6 Siliwangi, di Brigif 12 Raider Guntur. Tahun 68 ada tugas Brigif ke perbatasan Malaysia, dan saya termasuk dikirim ke sana satu brigade yang terdiri dari Batalion 301, 308, dan 327. Saya di staf Brigif sebagai operator radio. Berangkatlah 68 ke perbatasan Malaysia, posko saya di Kampung Semito. Nah, di Kampung Semito itu saya melayani radio yang pasukan-pasukan yang bergerak itu. Setelah dari sana, saya ketemu RPKAD di pos Semito itu. Saya suka main ke tempatnya pos RPKAD itu. Saya cerita, Pak, saya dulu mau pengen masuk RPKAD, tapi saya gagal karena nggak bisa renang. Ya, nah sekarang di Kapuas harus bisa berenang katanya. Kebetulan di Semito itu, di pinggir Kapuas. Di pinggir Kapuas itu, diajarilah sama dia renang, namanya Kopral Aswat itu. Jadi saya dinaikin sampan, nanti dilepas, nanti udah mau tenggelam dijemput lagi sama sampan lagi. Selama setahun tugas sana baru bisa berenang saya. Akhirnya bisa berenang nih? Bisa berenang saya. Setelah saya bisa berenang, tahun 69 pulang, 70 ada pendaftaran RPKAD. Daftar saya. Dari tidak salah 13 orang yang lolos cuma 2 orang. Saya dengan Pratu Mahmud. Pratu Mahmud sekarang udah almarhum. Sakit, masuklah itu. Tahun 70, 71 seharusnya udah pindah ke Cijantung. Tapi sama Brigif 12 tidak diizinkan. Kenapa, Pak? Karena ada pemilu 71. Saya mendapat tugas di Cimahi sama Pratu Mahmud tuh. Saya tugas ke Cimahi, jadi orang-orang itu pakai topi pet lah gitu. Saya pakai baret merah tapi ini Siliwangi. Karena bangga ya. Bangga dong, Pak. Bangga. Iya. Saya pakai Siliwangi. Nah, dari situ 71 selesai pemilu, baru kita diizinkan pindah ke Cijantung. Diperintahkan pindah Cijantung, saya merapat ke Cijantung.
Nah, setelah di Cijantung, saya masuk Kombi Hub. Komandan kombi saya Kapten Pawit. Nah itu, ternyata saya bukan ditaruh di Hub, taruh di kompi pasukan, padahal saya dasarnya dari Hub. Ditaruh di pasukan, di kompi 1, 2, 3. Komandan kompinya Kapten Bambang Mulyanto. Kapten Bambang Mulyanto ditarik ke personalia grup 1, diganti Pak Luhut Bintar Panjaitan. Oke. Saat itu Pak Luhut pangkatnya apa, Pak? Pangkatnya Letnan 1. Masih Letnan 1. Saya ketemu Pak Luhut Bintar Panjaitan itu, ketemu pertama, kebetulan saya nikah tahun 72, saya titipkan istri saya di Kawan, di Rawamangun. Di Rawamangun itu dulu ada pool bis Arion di belakang itu. Jadi kalau pagi saya jalan kaki menuju ke dekat lapangan golf Rawamangun itu, saya nunggu angkutan, oplet dulu. Tunggu oplet, ternyata ada oplet, saya situ. Ternyata di situ ada Pak Luhut. Di oplet? Dalam oplet. Siapa sih lihat Pak Luhut nggak ngeri ya? Jadi saya peratu, beliau lihat 1 ya saya ambil naik tuh hormat. Beliau nyam, gitu aja, mangguk gitu aja. Okay. Nah di situ menuju Cawang Bawah. Cawang Bawah itu dulu ada jemputan dari truk RPKAD, baru ke Cijantung. Nah disitulah saya baru kenal Pak Luhut. Setelah Pak Luhut sampai komandan kompi, apel, jadi itu. Nah ternyata saya dipanggil Pak Luhut. Tok, mungkin beliau lihat absen yang itu, di situ ada namanya Komar, tapi absennya TL. TL itu apa ya? Tahanan luar. Ternyata Komar itu ditahan di Pomdam 6 Siliwangi di Bandung. Oh, Itu karena apa? Dia berantem sama polisi, akhirnya ditahan di Bandung dia. oke. Setelah ditahan di Bandung, akhirnya Pak Luhut tanya, Tok, kamu tahu keluarganya Komar? Siap, tahu Pak. Di mana? Kontrak di Pasar Cijantung, Pak. Dekat rumah saya. Dulu RPKAD itu masih banyak tinggal di luar, bukan di komplek, kontrak di pasar. Kalau gitu. Abang lihat Pasar Cijantung kan sudah mantap tuh. Dulu bilik, jadi bikin itu. Nah, nanti antar saya ke tempat keluarganya Komar tuh Pak Luhut. Oke. Nah, Pak Luhut itu punya motor Honda Gladik yang tangkinya putih itu. Tahu. Jadi beliau waktu itu apel TL terus, akhirnya beliau pengen nengok keluarganya Komar. Tengok keluarga Komar. Saya yang naik motor Gladik kan pendek itu. Nah, beliau kan badannya tinggi gede itu. Jadi bonceng saya. Saya antar di Pasar Cijantung. Itu Pak rumahnya. Dia udah tunggu sini. Beliau masuk ke pasar, Pak Luhut, bukan langsung ke tempatnya Komar itu. Beli apa? Beli susu, beli apa itu? Di kantong itu. Dibawa ke keluarganya Komar. Itulah perhatian beliau. Oh, Nah setelah itu, oke. ya saya nggak tahu. Mungkin ada ini juga kita nggak tahu ya. Iya. Tambahan-tambahan nggak tahu. Tapi yang saya tahu beliau bawa oleh-oleh untuk anaknya. Segitu perhatiannya. Iya, perhatian Pak Luhut kepada bawahan. Setelah itu, tahun 72, 73, saya lepas dari kompi Pak Luhut. Ikut tugas ke perbatasan Malaysia yang kedua kali. Dipimpin Kapten Andaria. Dalam rangka penumpasan gerombolan PGRS Paraku. Oh, PGRS. Iya, PGRS Paraku. Ya. Pimpinannya S.A. Sopyan. S.A. Sopyan. Nah, tugas itu berhasil menembak mati
S.A. Sopianto. Dan dulu ada sayembaranya itu dulu. Oh ya? Dari gubernur ada, dari panglima ada. Jadi dari gubernur 2,5 juta, dari panglima Kodam 12 Tanjung Pura 2,5 juta, jadi 5 juta tahun 7. Itu besar banget. Itu 74 itu kan, tertembaknya kan 74. Akhirnya apa? Karena keberhasilan itu saya 5 orang diberangkatkan pulang duluan daripada pasukan dengan pesawat Dakota untuk ikut tes Caba Bintara. Pulang, jadi saya kebagian 5.000 satu orang. Jadi 5 orang pulang kebagian 5.000. Ya kita bersyukur lah dapat itu. Setelah itu kita tes Caba, termasuk yang lolos cuma 1 orang. Saya nggak lolos. Tahun 74, saya ingat S.A. Sopianto tertembaknya tanggal 12 Januari 74. Karena saya ingat malari kan 15 Januari itu, 74. Jadi saya ingat sekali. Jadi saya masih di Kalimantan, itu mertua saya kan polisi. Kirim surat kalau ini. Akhirnya mau malari, terus 74 pulang. Ternyata yang 1 orang pendidikan Caba, saya persiapan ke Timur. Mau diberangkatin? 75. Itu 74 saya gagal masuk Caba. 75 persiapan Timur saya. Komandan Kompi A, Komandan Nanggala 5 itu Letnan Kolonel Sugito. Beliau wafat kemarin tanggal 16 Juli 2024 kemarin. Wafat. Terus Komandan Kompinya, Komandan Kompi A itu Letnan 1 Luhut Binsar Panjaitan. Komandan Kompi B, Kapten Atang Sanjaya. Akhirnya persiapan kita tanggal 7 Desember kita diterjunkan di Dili. Tapi kita sebelumnya persiapan di basis itu ya latihan siang malam lah, latihan raid, latihan penghancuran bagaimana untuk ke musuh itu. Jadi sudah kita latihan tanggal 6 Desember, kalau nggak salah tanggal 5 ada kunjungan Presiden Amerika itu. Tanggal 6 kita persiapan, tanggal 6 kita persiapan di basis, siang kita diberangkatkan ke Halim. Dari Halim kita tanggal 6 siang kita langsung menuju terbang ke Madiun, Iswajudi Madiun. Dari Madiun kita berangkat kalau tidak salah jam 9 atau jam 10 malam menuju Dili. Itu naik Hercules berarti? Hercules. Oke. Jadi kita berapa pesawat itu berangkat termasuk batalion 501. Dari berapa jam itu perjalanan di Hercules, Pak? Kurang lebih 5 jam. 5 jam. Makanya ada yang ngomong, Luhut itu kan nggak berani terjun ke kenceng-kenceng. Bayangkan kita sudah pakai perlengkapan lengkap, senjata, payung utama, payung cadangan, ransel. Bagaimana kita mau kencing? Kita pun makan itu pun makan di Bandara Madiun, di Madiun ya. Itu makan dengan pakai payung. Itu pun nasi bungkus. Makanya dalam ceritanya bukunya Pak Gito itu, jangan sampai terjadi operasi seperti itu, perencanaan kurang perhatian. Ada di buku Pak Gito itu. Berarti, maaf Pak, saya potong dikit. Pak Luhut itu berarti kan saya dengar dia nggak berani terjun dan dikatakan dia terkencing-kencing. Iya. Luhut ini dibilang jenderal yang dulunya penakut lah gitu. Iya. Kan Bapak di lapangan yang terjadi nggak kayak gitu, Pak? Iya, itu saya saksi lah. Saksi, dan saya di samping saksi saya pelaku utamanya gitu, jadi tahu. Kenapa Pak Luhut saat itu nggak terjun, Pak? Pesawat tertembak, Loadsmasternya tertembak gugur di pesawat, namanya Pelda Waljio kalau tidak salah.
Akhirnya kalau itu terjun masuk ke laut, itu pun terjun ada yang masuk ke laut. Seingat saya kawan saya yang pulang dari Kalimantan sama-sama saya 7374 itu almarhum Surat tuh masuk ke laut. Itu pun yang nemukan jenazahnya almarhum Surat tuh marinir. Pasratnya, pasukan pendaratnya itu yang nemukan. Jadi payungnya nyangkut di karang, dia ngambang. Jadi lengkap. Jadi payung cadangan masih itu, senjata masih. Itu kawan saya Surat tuh. Dia berarti turunnya di laut, dan alasannya Pak Luhut saat itu nggak turun karena memang pesawatnya sudah tertembak. Tertembak, dan itu pun di stop sama Loadmaster yang Loadmaster kan bukan satu aja di dalam pesawat itu. Lagi di stop, langsung pintu tutup. Berarti di sini kalau bisa saya bilang terkonfirmasi kalau beritanya Pak Luhut itu dulunya pengecut, nggak berani terjun di Timur Timur, itu salah Pak ya? Ya salah lah. Oke. Karena saya pelaku utama yang saya tahu. Ada yang itu ada di YouTube ya. Luhut nggak berani terjun terkencing-kencing, ada kan? Betul. Itu saya pelakunya. Nah, kita ada bertempur di Dili. Selama kalau tidak salah 3 hari kita udah kehabisan makanan juga. Tapi waktu berangkat itu udah dipesan, nanti makanan ada di musuh karena Ada di musuh. ya, jadi kita rampas punya musuh kan. Nah Pak, di saat Bapak menghadapi pasukan Tropas ini, mereka memang betul-betul berkualifikasi komando juga ya. Artinya mereka juga, artinya bukan tentara sembarangan ya saat itu ya. Gimana tuh Pak, mereka saat Bapak berhadapan tuh gimana? Nah, Tropas ini kebanyakan dulu kan jajahan Portugis itu ada dari Zimbabwe sekali ya. Negara Afrika ya? Iya, Afrika itu. Jadi banyak ada yang kulit putihnya juga ada. Oh, yang campuran ya, berarti resimen asing lah ya, orang-orang dari luar. Oh, berarti yang Bapak hadapi ini bukan warga Timur Timur yang dilatih, tapi memang tentara asing. Tentara asing waktu itu 75 itu. Saya baru tahu. Tapi dulu ada partai juga namanya UDT, APODIT Kota Trabalista. Nah, yang pro kita itu dulu ada yang pro kita itu. Saya terus terang sebelum berangkat kan suka dikasih briefing lah ya sama komandan. Lihat tentara-tentara sana itu, lihatnya topinya kayak topinya apa ya? Kayak zaman yang tentara orang kita Marsose atau apa itu, yang topinya topi. Nah, paling takut sama Kopassus gitu ya. Kita kan baret merah. Ternyata ya itu kita salah, makanya bukunya Pak Gito itu kita itu perhitungannya yang tidak itu ada di bukunya Pak. Data intelijennya nggak akurat ya? Tidak akurat. Nanti kita mau terjun juga gitu ditakut-takuti. Kalau kamu terjun nanti di Kumoro itu banyak buaya. Pada air yang kering hanya batu padang petongol itu. Di Kumoro itu. Kalau kamu terjun nanti ke gunung, itu ular katanya. Jadi udah kita takut-takutin dulu gitu. Dan informasinya, makanya kadang kita begitu ya sampai cerita-ceritain. Ingat ceritanya senior, RPKD senior waktu konfrontasi dengan Malaysia itu. Info Sinungkaryo. Itu. Gitu. Tapi saat itu pasukan Tropas juga banyak yang gugur juga Pak ya? Iya. Nah, setelah dia itu kepepet lah ibaratnya, dia lari ke Pulau Tauro. Di Dili itu ada pulau namanya Pulau Tauro. Jadi semua larinya ke sana, ke Pulau Tauro. Tapi oleh kita yang itu diamankan oleh pasukannya Pak Kuntara almarhum juga, wakilnya Pak Gito. Dikirim ke Bali, ke Denpasar, dipulangkan ke Portugal. Oh gitu? Iya. Berarti memang menurut ceritanya begitu. Benar-benar tentara asing itu ya? Iya. Berarti saat itu Herculesnya Bapak sukses untuk terjun ya? Pak Luhut akhirnya karena pesawatnya tertembak, dia balik lagi ya? Balik ke Kupang. Ke Kupang? Ke Kupang. Ceritanya Bapak gimana tuh setelah Bapak terjun?
waktu saya terjun, itu saya dari beruntung tembakan dari bawah. Belum sampai Dengan darat? belum. Diberuntung tembakan dari bawah dengan peluru api. Tropas. Tropas. Tropas itu tentaranya Portugal yang ada di situ. Oh, pasukan khususnya Portugal. Pasukan Portugal, Tropas. Iya, Tropas, iya. Jadi ditembakin, payung saya itu lubang-lubang. Saya nyangkut di kabel listrik. Nah, setelah nyangkut kabel listrik, ini beban berat saya itu ya bayangkan radio 22 kilo. Perlengkapan saya mungkin ada 40 kilo. Senjata AK, peluru saya 500, peluru AK, granat 2 biji. Jadi begitu saya nyangkut, saya goyang-goyang, melorot jatuh ke bawah. Merosot gitu? Iya, merosot ke bawah. Tapi musuh lari di depan saya itu saya nggak berani nembak. Kenapa? Ya kalau saya nembak, mungkin payung saya masih belum saya buka. Iya bener. Daripada saya mati konyol kan. Akhirnya apa saya biarkan. Ternyata dengar fluid saya. Dengar fluid. Nah yang bawa fluid itu Danton. Oke. Capa Martadi itu. Tapi ini sudah saya buka. Radio sudah saya hidupkan, monitornya jadi pertempuran tuh. Banyak saling ini. Akhirnya apa. Saya dengar fluid, saya dekati. Manggil saya. Danton yang nyangkut di pohon mangga itu. Iya. Sini. Tuh musuh. Tunjukin ke rumah yang dindingnya itu dari gabus lah ya kan. Rumbia bukan untuk bilik-bilik gitu. Bilik, bukan bilik. Jadi batang-batang apa itu? Batang-batang gabus. Iya. Itu. Nah, langsung saya tarik AK saya berepet tembakan. Baru berhenti, nggak ada tembakan. Baru saya perintahkan itu Capamar tadi, udah loncat. Berarti Bapak menyuruh atasan Bapak untuk turun? Turun. Akhirnya apa? Payung pajangan disambung, ransel dibuang, beliau melorot ke payung cadangan. Payung cadangan pun nggak sampai ke bawah. Akhirnya dia loncat dari situ, dari pantatnya pakai mendarat dulu. Jadi waktu jalan tuh pinggangnya boleh dipegang. Ketinggian berapa itu Pak? Iya. Cukup tinggi juga lah gitu. Iya. Dari situ baru datanglah kawan. Parti sama kohar. Parti itu kesehatan sama kohar datang. Musuh sana banyak Pak. Ayo kita serbu. Kita nggak tahu situasi, langsung maunya kita serbu aja. Akhirnya saya dengan gendong radio itu mendekat ke arah kali ke Tai Besi itu, sungai lah, ke Tai Besi. Itu musuh lari ke arah sungai itu ke Tai Besi, ke arah selatan. Akhirnya udah. Ya, saya dilempar granat kena mata saya ini. Pecahan granat. Oh itu bekasnya ya? Iya. Ada cegoknya itu ya? Iya. Nah begitu itu saya laporan ke Pak Martadi itu. Pak saya kena. Mundur katanya. Saya mundur sama parti kesehatan tuh. Jadi darah mengalir. Jadi saya hari pertama itu bertempur pakai mata satu aja. Itu pun diobati. Obatnya apa? Pakai apa salon pas apa itu yang ditempel. Cuma kayak gituan doang? Iya, itu karena obatnya nggak tahu kemana, terjun kan. Oh iya, tim yang bawa medik udah dimana tahu ya? Iya, jadi saya matanya ditutup pakai tensioplast itu aja. Jadi saya hari pertama itu. Nah dari situ, terus saya kontak, ditanya sama itu, Kapten Atang, yang dan Kibe itu, kamu berapa orang? Saya ada 5 orang saya gitu. Saya sebut satu-satu. Kamu bertahan di situ dulu. Saya kena tembak. Jadi Bintara pelatih tertembak dan Kapten Natang juga ketembak tangannya ini. Akhirnya sudah sore kita merapat ke pinggir pantai. Merapat ke pinggir pantai. Kita sambil bawa 2 jenazah. Satu Ramdhani, satu lagi Rabuman. Gugur.
Tuh. Akhirnya dijemputlah jenazah itu sama orang kesehatan namanya Tesna, itu dijemput, dibawa ke posko di depan pelabuhan Dili, pelabuhan laut itu. Nah, akhirnya kita merapat ke arah posko itu di Pak Kito itu, Letkol Sugito. Begitu kita sudah ke situ, itu Danton, ada tembakan dari gubernuran. Ayo kita serbu. Beliau ngajak nyerbu di gubernuran. Nah, beliau enak aja bayar ransel. Nah, saya radio semua itu bagaimana? Akhirnya begitu dia berangkat ke tempat itu, saya lindungi sama parti itu. Beliau sampai ke tempat gubernuran itu, Capamar tadi manggil. Saya nggak bisa lari sekencang dengan parti yang kesehatan, yang obatnya ada di bawah siapa, dia lari ke sana. Jadi saya semalam suntuk di pinggir pantai. Semalam suntuk di pinggir pantai. Kira-kira jam 3 sore lah. Itu rame di museum Dili itu. Ribut itu. Saya tembaklah kaca jendela atas itu. Nggak tahu jendela atau apa, kaca. Akhirnya keluar 3 gadis sama 1 laki-laki. Warga asli. Warga asli. Oke. Orang Portugal kelihatannya itu. Oh gitu. Iya. Begitu keluar, udah digiring sama Bertijo. Bertijo udah ngikutin. Mau kemana? Ini Pak, udah sini. 3 orang gadis itu saya suruh damping saya sama laki-laki 1. Dia tak suruh gabung ke pasukannya dari Batalion 501 Kostrad. Merapatlah dia gitu. Akhirnya apa? Kurang lebih jam 4, 3 gadis itu tak suruh masuk ke museum tadi sama itu. Sama laki-laki 1 orang itu. Udah itu, dan saya begitu jalan baru mendekati pagar pelabuhan, ternyata ada yang tengkurap. Dari gugur. Kopassus juga? Kopassus. Oke. Setelah saya lihat, Sersan 2 Omo Atmari gugur. Itu. Tertembak dia? Terus saya laporkan, kalau saya ada di dekat pelabuhan, kamu besok pagi merapat ke posko depan pelabuhan, ada rumah ada bangunan yang belum jadi, itu poskonya. Jadi pagi-pagi saya merapat ke posko situ, ternyata di posko itu jenazah kawan-kawan itu ditumpuk di situ, yang gugur itu. Ada berapa korban saat itu Pak, hari itu? Kurang lebih ada 20 orang lah. Banyak ya Pak? Iya, termasuk Bertijo juga. Karena memang sudah ditunggu sih Pak ya, Iya. Kita udah disanggong lah bahasanya. Iya. Jadi di situ saya diperintahkan oleh Letnan Kolonel Sugito itu, kamu ke pelabuhan. Ternyata Danton saya dengan pasukannya sudah menduduki pelabuhan Dili itu. Oke. Ya, saya merapat ke situ. Ada pretelin yang di situ depan pintu masuk itu. Kebetulan sepatu saya itu telapaknya itu mangap gitu. Jadi Tuker lah sekalian. saya tuker. Jadi sampai pulang ke Jakarta, ke Jakarta itu masih sepatunya pretelin saya pakai. Nah, dilalahnya kawan saya, jamnya diambil. Jamnya pretelin itu diambil. Lah kok yang kena tembak dia kakinya, padahal ngambil sepatu saya, dia yang nggak. Ini benar Kena tembak kakinya? Tertembak dia, akhirnya dirawat di itu. Kalau saya salutnya sama Pak Atang yang dari GB. Beliau itu udah luka, tapi begitu pasukannya tahu ada di Ailiu, beliau nyusul. Kenapa nggak diem aja atau dia balik itu? Nah, waktu merebut dari Dili, itu saya, Kombit B itu udah terkepung 3 hari.
datanglah pasukannya Pak Luhut yang dari Baukau itu untuk membantu Kompi B itu. Pak Luhut malam-malam datang. Siapa sih suaranya Pak Luhut? Begitu datang langsung naik ke ketinggian. Nah, saya di situ. Posisi di tengah pertempuran gitu? Ya. Posisi itu sedang di tengah pertempuran? Tengah pertempuran. Oke. Kita di situ ada batalion 405, 406, 407 juga. Kan tapi kan dibagi-bagi wilayah kan. Nah, yang Kompi B itu udah terkepung. Termasuk peletonnya, kan yang terjun di Dili itu peletonnya Pak Luhut. Cuma satu peleton yang bisa terjun. Yang lain 72 orang tuh terjun merebut Bakau itu. Begitu sampai situ, merebut Ailiu. Jadi Pak Luhut malam-malam datang bantu Kompi B yang terkepung itu. Kalian jangan tiarap aja, rebut ketinggian. Berebet tembakan itu sampai pretelin. Saya ditendang Pak Luhut masuk ke jurang semalam suntuk. Jadi antena radio saya itu patah, tinggal separuh. Mungkin kalau saya nggak ditendang Pak Luhut, mungkin ya nggak tahu saya, nasib saya gitu aja. Nggak bisa cerita di sini, Pak. Iya. Nah, semalam suntuk saya di jurang itu sendirian. Nah, Pak Luhut masih bertahan di tempat yang tadi malam bertempur itu. Akhirnya radio saya itu baterainya bayangkan udah 3 hari nggak bisa bergerak, tak mati karena ya udah jadi menghemat baterai kan. Begitu udah kira-kira jam 12-an atau jam 11 datang 2 orang krusek-krusek di jurang itu. Udah saya bidik, saya memang udah siapkan granat dengan itu. Kalau saya sampai tangkep pretai daripada saya mati, lebih baik bunuh diri bareng-bareng gitu. Datang 2 orang, ternyata kawan. Kopral Kopral Hursi sama Kopral Parmin. Saya sweetin dia tuh nyamper saya. Jam 3 sore radio saya hidupkan. Saya panggil Tutul 3 masuk. Yang jawab radionya Pak Luhut. Kau di mana kan? Kenapa radiomu baru hidup? Siap, baterai soak. Kau di mana? Siap, saya di jurang. Di jurang mana? Itu yang di atas ada yang nembak-nembak itu. Udah, kau di situ aja. Nanti matahari terbenam kamu baru keluar dari tempat persembunyiannya. Berapa orang? Siap, 3 orang. Di situ matahari mulai terbenam, saya keluar dari tempat 3 orang. Ternyata yang nungguin saya itu peletonnya Capa Sunarkote. Begitu saya naik atas, Her, siap. Pasukanmu udah ke Dili, kembali ke Dili. Pasukan Kompi A mau merebut Ailiu. Nangis saya. Bapak ditinggal? Ditinggal. Nangis saya. Nah, Kompi A itu pimpinan Pak Luhut mau rebut Ailiu. Akhirnya saya nangis saya. Nah, yang Hursi masuk Kompi A. Parmin Kompi B. Ya enak, ya barangnya sedikit lah. Saya ini. Akhirnya ya kita jalan, dia udah lari duluan. Begitu tahu-tahu ditungguin sama pasukan Kompi B itu di tikungan dekat rumah sakit Dili. Saya dipanggil oleh bahu saya namanya Sersan Jumino. Her, sini. Langsung dipeluk saya. Baru kita menuju Dili, kita istirahat di Dili, pasukannya Pak Luhut melanjutkan merebut Ailiu. Nah, Ailiu itu direbut kalau tidak salah tanggal 29 Desember 75. Udah dikuasai oleh Kompi Pak Luhut bersama Brigif 4 Diponegoro, yaitu 406, 405, 407 dengan kompinya Pak Luhut. Tanggal 29 Ailiu udah dikuasai, baru Kompi B yang kompinya Pak Atang itu. Nah, Pak Atang masih dirawat di Atambua itu. Kemudian kompinya Pak Sinaga. Nah, akhirnya Kompi Pak Sinaga ganti kedudukan Pak Luhut di Ailiu.
beliau ditarik ke Dili. Kita di Ailiu itu selalu menghadapi musuh. Jadi kalau musuh nggak bisa di itu, batalion kita yang digerakkan, Kopassus digerakkan, merebut seperti di Danau Slowi itu ada danau namanya Lagoa Slowi. Kita yang itu maju. Nah, pernah pagi-pagi kita habis raid penghancuran gudang punya Fretilin di Lagoa Slowi itu. Kita pengunduran, kita istirahat dulu di ketinggian gitu, di cekungan. Kan ada kan bekas aliran air yang itu ada cekungan dengan saya di situ. Dan tahun Pak Martadi, ini saya tidur ambil bantalan itu aja, radio itu. Her itu musuh tuh. Dibangunin saya. Tuh musuh tuh. Mana Pak? Tuh ngambil air. Jadi mantel saya itu saya pinggirkan, saya ambil AK. Saya bidik yang kurang lebih jarak antara 200 atau 150 meter. Kan kita di atas, dia di bawah, mau ngambil air. Tuh musuh. Saya ambil, jangan nanti ditembak gak kena. Tarik sniper kemana Pak? Biar aja. Terus AK saya bidik. Nah itu musuh itu yang mau ngambil air sambil bawa get me itu. Tengok kiri kanan ada tentara enggak. Jadi begitu ikan enggak ada, dia taruh lagi get me. Dia nyiduk air, saya bidik kepalanya kena. Jarak situ nak. Iya. Wah. Kena kepalanya, langsung tuh Pak. Kena, ambil gak senjatanya? Jangan-jangan nanti kamu ditembak musuhnya. Jadi begini ya udah. Nah di situ kita pengunduran menuju ke Ailiu. Di Ailiu kita istirahat dulu di tempat pusat pendidikannya Tropas Sigundalina. Ada tempat pendidikan di Ailiu itu. Kita istirahat di situ, baru kita merapat ke kotanya Ailiu itu. Jadi kita bertahan itu. Itu pengalaman saya bertempur bersama Pak Luhut. Makanya kalau Pak Luhut dikatakan kekenceng-kenceng di celana itu, orang, aduh, bener-bener. Karena Bapak yang ada di lapangan ya, Saya Bapak yang pelakunya. Iya. Nah, 86 Pak Luhut dan Satgas. Saya tugas kena 86 bersama Pak Luhut, tapi Pak Luhut dan Satgas dengan pangkat Letnan Kolonel. Komandan saya Cakra 986 itu Kapten Hotma Mangara Panjaitan. Anaknya almarhum Dik Panjaitan itu komandan saya. Saya perwira logistik. Di pos cuma berdua saya. Bintara sama saya. Pasukan 118 orang ke hutan. Saya berdua. Pak Luhut mungkin dengar kalau ada informasi mungkin Sanana di daerah Watulari. Oh lagi ngejar Sanana? Iya. Oke. Mungkin di daerah Watulari mungkin ya. Lalu saya Capa diperintahkan mengumpulkan anggota dari mana saya cuma itu. Akhirnya tiap pos saya ambil satu Sersan Suwondo, Sersan Nono, Sersan Mugeni, termasuk saya Capa. Pak Luhut bergerak dengan Dr. Bambang sama Pak Luhut, Letnan Kolonel, sama saya bergerak 6 orang. Berenam itu? Iya, okay. 6 orang. Jadi kita dari Bauko menuju ke Lalea, diangkut truk, drop truk di situ, baru kita jalan ke arah sasaran. Ternyata sasaran itu udah kosong, ditinggalkan. Akhirnya kita jalan menuju ke tempat ininya yang bergabung dengan Batalion 516 dari Brawijaya itu. Kita di situ di Bukit Watulari itu, kita itu Pak Luhut siang-siang dijemput heli, nggak tahu ada rapat di diri atau dijemput heli di Watulari itu. Saya tinggal 4 orang. Sampai Danki Batalion 516 itu tanya, itu ngapain sih? Dan Satgas ikut-ikut bergerak. Ya saya diem aja. Kenapa nggak tanya sama beliau, kok tanyanya ke saya? Itu. Akhirnya Pak Luhut dijemput heli dengan Dr. Bambang menuju Dili. Saya 4 orang.
menuju ke titik ke pasukan terdekat itu di Vinilale. Jaraknya berapa jauh itu, Pak? Ya pokoknya perjalanan hampir 1 hari lah. Jalan kaki. Tapi sambil pengaman kiri kanan, bayangkan cuma 4 orang. Ini orangnya masih ada, Sersan Bondo masih ada. Kalau Nono nggak tahu saya, mungkin ini masih ada. Itu 4 orang saya capa mimpin Letnan Kolonel. Nah itulah Pak Luhut. Tapi orang kadang-kadang sinis, kenapa sih gitu loh. Betul. Banyak berita miring yang mungkin saya dan generasi saya dengar itu ya, seperti tadi saya bilang, Pak Luhut ini berarti Jenderal Kardus lah yang nggak berani di medan perang, terjun aja terkencing-kencing, itu kan yang beritanya. Nah, nih Bapak kan sebagai pelaku ini, ibaratnya kita pelurusan sejarah ya bro ya, ini dari orang yang paling berkompeten untuk jawab, karena Bapak ini memang ada di sana gitu. Ternyata nggak benar itu Pak ya? Nggak benar itu. Oke. Ya, itu. Jadi saya rasakan itu. Nah, saya itu 86 saya sama Pak Luhut dan Satgas saya. Ininya Satgas Cakra 9, Cakra 9, komandannya itu tadi, Luhut Mamang Harapanjaitan itu. Oke. Pak Prabowo udah pindah ke Kostrad itu. Di 328 Pak Prabowo, batalnya tugas juga di sana. Gitu. Berarti abis ini kita bahas tentang Pak Prabowo tadi, yang Pak Luhut ini gue pengen meluruskan sejarah bro ya. Jadi bahwa memang kita sering dengar tuh ada di beberapa kanal YouTube yang memang bilang kalau Pak Luhut ini, maaf, jenderal penakut. Di saat terjun penerjunan Timur beliau nggak berani terjun, terkencing-kencing. Dan itu semua sudah kita clearkan Pak ya, berarti itu semua bisa dibilang bohong. Bohong ya. Oke, luar biasa ini. Kalau bukan yang bercerita langsung Bapak, saya juga masih bertanya, tapi karena Bapak yang ada di lapangan, Bapak yang ikut terjun, siapa lagi yang saya percaya? Masa saya percaya mereka ya kan? Kayak begitu. Oke bro, ini keren banget ya. Jadi saya 5 orang, ditambah saya 6 orang. Di 11 pengejaran loh Pak Prabowo. Yang di depan tuh Pak Prabowo, power speed-nya. Dia di depan malah? Di depan. Yang saya lihat tuh kalau nggak salah tuh loh Batu tertembak kakinya. Kakinya tertembak terus dia dengan M16. Nih Pak, masih ada satu lagi yang mau saya tanyakan ya Pak ya. Ini masih tentang Pak Prabowo. Jadi desas-desus keterkaitan Pak Prabowo dengan Hercules. Ini yang di Jakarta yang saya dengar dulu ya. Jadi apa benar pernah ada sebuah operasi di mana Pak Prabowo tertangkap oleh Fretilin dan dia maaf nih bahasanya, dia dikebiri dan dia diselamatkan oleh Hercules. Atas dasar itu Hercules dibawa ke Jakarta dan dia seperti dilindungi sebagai preman besar di Jakarta. Termasuk itu yang saya terus terang ya, karena orang yang ngomong ke Luhut terkencing-kencing itu, terus terang saya itu pelaku utamanya Pak. Pelaku utama. Jadi tidak ada itu. Pak Luhut tuh nggak terjun karena pesawat kena tembak, launch motornya kena tembak, pintu tutup. Kalau dilanjutkan terjun masuk ke laut. Langsung kembali ke Kupang. Ya ada yang ngomong juga. Oh ada yang sempat menanyakan ke Bapak? Iya ada. Dan maaf itu sama-sama tentara berarti? Jenderal lagi. Waduh.